Rusia dan Cina kembali menunjukkan kedekatan militer mereka. Untuk kelima kalinya, kedua negara melaksanakan patroli gabungan di Samudra Pasifik melibatkan kapal permukaan hingga kapal selam sebagai simbol persatuan strategis di tengah ketegangan kawasan. Rusia dan Cina resmi menutup patroli gabungan tahunan mereka yang kelima di Samudra Pasifik pada Agustus 2025. Patroli ini berlangsung selama lebih dari 2 minggu, dimulai dari lautan Jepang hingga ke perairan terbuka Pasifik Barat yang mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama militer maritim. Patroli tersebut melibatkan lebih dari selusin kapal perang dan kapal selam dari kedua negara. Dari pihak Rusia, hadir fregat Admiral Gorshkov, kapal perusak kelas Udaloi, kapal logistik besar, serta kapal selam nuklir kelas Yasen. Sementara dari pihak Cina, ikut serta kapal perusak tipe 055, fregat tipe 054A, kapal amfibi tipe 071, hingga kapal selam kelas Yuan. Masing-masing kapal membawa persenjataan canggih. Admiral Gorshkov Rusia, misalnya, dilengkapi rudal hipersonik Zircon dengan jangkauan lebih dari 1000 km. Kapal perusak tipe 055 Cina memiliki sistem radar canggih AESA dan lebih dari 100 sel peluncur vertikal yang mampu meluncurkan rudal anti kapal, anti udara, hingga rudal jelajah jarak jauh. Tidak hanya kapal permukaan, kapal selam yang terlibat dalam patroli ini juga mendapat sorotan. Kapal selam nuklir Rusia kelas Yasen dikenal sebagai salah satu yang paling senyap di dunia. Sementara kapal selam diesel listrik kelas Yuan milik Cina memiliki teknologi AIP yang memungkinkan mereka beroperasi lebih lama tanpa muncul ke permukaan. Tujuan utama dari patroli ini adalah meningkatkan koordinasi operasi di laut lepas. Kedua angkatan laut berlatih komunikasi taktis, pengisian bahan bakar di laut, manuver formasi tempur, serta operasi anti kapal selam. Latihan ini juga memperlihatkan sejauh mana interoperabilitas kedua militer dapat diwujudkan. Selain itu, patroli ini juga menjadi ajang unjuk kekuatan. Dengan kehadiran kapal-kapal modern dan kapal selam strategis, Rusia dan Cina ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengamankan jalur laut vital sekaligus menantang dominasi militer negara lain di kawasan Pasifik. Patroli gabungan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga strategis. Bagi Rusia, keterlibatan Cina membantu memperkuat kehadirannya di Asia Pasifik. Sementara bagi Cina, kehadiran Rusia memberi dukungan nyata dalam menghadapi tekanan di Laut Cina Selatan dan Taiwan. Kedua negara juga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas regional dengan cara mereka sendiri. Pernyataan resmi bersama menyebutkan bahwa patroli ini bertujuan memperdalam hubungan militer, meningkatkan rasa saling percaya, serta menjaga keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Dari sudut pandang hubungan bilateral, patroli ini memperkuat aliansi strategis Rusia dan Cina. Kedua negara semakin sulit bekerja sama, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan diplomasi, tetapi juga dalam operasi militer nyata di lautan internasional. Banyak analis menilai patroli ini merupakan respon tidak langsung terhadap tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Meski tidak dinyatakan secara terbuka, jelas bahwa kedua negara ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki front maritim bersama untuk menghadapi potensi ancaman eksternal. Kedepan, Rusia dan Cina berencana memperluas cakupan patroli dengan melibatkan lebih banyak unit tempur, termasuk kapal induk dan drone laut. Ada juga rencana untuk memperbanyak latihan gabungan di Samudra Hindia dan Arktik sebagai bagian dari strategi global kedua negara. Dengan selesainya patroli gabungan kelima ini, Rusia dan Cina tidak hanya mengirim sinyal ke dunia bahwa kerjasama militer mereka semakin erat, tetapi juga mempertegas posisi mereka sebagai kekuatan maritim yang siap bersaing di perairan internasional, khususnya di kawasan Pasifik yang strategis. Patroli gabungan Rusia-Cina 2025 memperlihatkan bahwa aliansi maritim kedua negara semakin kokoh. Dengan kapal permukaan dan kapal selam modern yang dikerahkan, mereka kini tampil sebagai kekuatan laut gabungan yang siap menjaga kepentingan bersama di Samudra Pasifik. Terima kasih dan sampai jumpa.